Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu bagian teknik masih menggunakan masking di dalam Photoshop. Langsung saja, sebagai contohnya di sini kita ada menggunakan dua bagian contoh. Kita akan ambil. Nah, ini dia ada dua bahan. Nah, apa yang kita lakukan atau apa yang ingin kita lakukan di dalam dua gambar ini? Yuk kita sama-sama mulai aja untuk bagiannya. Di mana nanti hasil akhirnya kita mau buat mouse ini jadi mouse yang terbuat dari kulit jeruk. Nah, kira-kira seperti itu nanti yang mau kita buat untuk ending desainnya. Nah, langsung saja untuk pembuatannya kita mulai. Bagian yang pertama, di sini kan kalau kita perhatikan gambar jeruknya itu kita mau ambil yang bulat, berarti kita bisa pakai elliptical marquee tool ya untuk menyeleksi objeknya. Jadi adalah salah satu bagian paling gampang untuk menyeleksi objek yang kurang lebih berbentuk bulat. Nah, setelah dapat, kita boleh drag, kita tarik ya ke dalam. Nah, setelah itu, di sini kita harus atur dulu posisi, karena posisi dari objek itu nanti menentukan hasilnya. Nah, caranya di sini boleh diperhatikan area yang pangkal jeruk seperti ini, buahnya ini kita akan buang nanti. Jadi di sini kita boleh kurangi dulu opacity-nya biar nampak objek di bagian belakangnya. Setelah itu kita boleh perbesar. Nah, kira-kira seperti ini ya. Udah cukup besar. Oke. Nah, oke, kalau sudah dapat posisinya, maka bagian yang pertama kita akan mulai menghilangkan atau menyembunyikan area yang tidak kita inginkan dengan menggunakan eh, teknik masking ya. Caranya di sini kita boleh pakai add layer mask di objek jeruk tadi, lalu kita menggunakan brush tool untuk penggunaan atau menghilangkan bagian objeknya. Ingat, brush tool yang kita gunakan dengan foreground hitam. Kalau hitam dia berfungsi sebagai hidden ya. Kalau dia putih dia berarti berfungsi sebagai show, menampilkan kembali apa yang disembunyikan. Nah, kita akan mulai untuk melakukan penyembunyian objek. Oke, nah kalau sudah dapat untuk bagiannya, kita akan menyembunyikan area di dalam mouse-nya ya, supaya lebih rapi. Di sini boleh kita zoom, supaya apa? Supaya nanti hasilnya bisa nampak lebih jelas. Nah, seperti ini, dia lebih enak kita menggunakannya. Kita mulai hilangkan.
Ingat pada saat teman-teman menggunakannya, memang posisinya itu harus benar-benar rapi ya. Jadi memang dibutuhkan kesabaran yang cukup tinggi. Oke, bagian pertama kita sudah berhasil untuk menghapus atau menyembunyikan objek-objek di bagian luar mouse. Nah, sekarang bagian yang berikutnya yang mana? Nah, untuk bagian yang berikutnya kita akan coba kurangi sedikit lagi opacity-nya. Oke, seperti ini dia lebih nampak. Oke, tugas berikutnya kita akan membuat atau menghilangkan area bagian mouse atau bagian jeruk untuk garis-garis mouse yang ada di sini. Kita akan lakukan masking juga di bagian sini. Nah, ini membutuhkan objek yang besar ya, supaya apa? Supaya nanti garisnya nampak. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dia lebih gampang pada saat kita melakukan penghapusan. Nah, di sini harus benar-benar menggunakan mata brush yang kecil supaya nanti hasilnya lebih rapi. Oke, jadi harus benar-benar diperhatiin ya pada saat membuatnya, jangan sampai hasilnya jadi kurang menarik. Untuk menggeser objek seperti ini, teman-teman boleh tahan spasi untuk menggeser posisi-posisi atau objek-objek yang ingin diarahkan. Ukuran mata brush jangan lupa diperhatikan ya teman-teman pada saat melakukannya. Karena ada area yang besar, ada area yang cukup kecil di situ.
kita akan lakukan penghapusan ya, atau memperbaiki beberapa bagian itu nampak yang cukup bermasalah ya. Jadi ya, nggak masalah, kita buat sementara, kita lakukan dulu untuk yang lain. Nah, ini dia yang berikutnya. Setelah selesai untuk membuat bagian pinggirannya, sekarang untuk scrollnya ya, kita juga hapus. Khusus scrollnya kita akan hapus juga. Nah, setelah bagian scrollnya selesai, yang berikutnya untuk area bagian di dalam ini tidak kita hapus, tapi kita hiddenkan sedikit ya, sorry, kita transparankan sedikit. Jadi caranya opacity brush kita boleh kecilkan, kira-kira mungkin 20 atau 30 deh ya. Nah, caranya ini boleh kita kuas seperti ini. Jadi dia tidak benar-benar hilang. Sehingga nanti pada saat dia diperbesar, dia ini nanti bukan hilang, tapi dia lebih transparan ya pastinya. Oke, ini dia sudah tidak terlalu hilang kali. Nah, kalau sudah, kita akan mulai untuk merapikan bagian-bagian titik objek yang mungkin rusak tadi pada saat kita drag. Jadi itu harus kita perhatikan juga ya. Nah, seperti ini misalkan kita akan mulai merapikannya. Di sini foregroundnya jangan lupa dikasih putih ya, biar dia kembali, itu maksudnya.
Untuk berpindah-pindah foreground itu kamu bisa, teman-teman boleh tekan X ya. Untuk berpindah-pindahnya boleh ditekan X. Oke, bagian yang berikutnya kita tinggal memasukkan bagian isi di dalam jeruk untuk mengganti mouse scroll-nya. Nah, jadi ini bisa kita gunakan poligonal boleh atau magnetik juga boleh ya. Kita klik, pelan-pelan kita gerakkan seperti ini. Kalau sudah, ini kita boleh tarik ke dalam, lalu kita rotate ya, kita putar, kita mengikuti ukuran dari scrollnya. Jangan lupa ini boleh diletakkan di dalam seperti ini. Oke, dia di bawah ya layernya supaya nanti dia nampak memang dia seperti di dalam. Nah, setelah kita masukkan, ini jangan lupa kita masking juga untuk membuang bagian dari dalam jeruk yang tidak kita butuhkan. Oke. Nah, sehingga kalau diperhatikan di sini mouse kita sudah jadi. Untuk mouse jeruk kita tinggal merapikan beberapa bagian yang mungkin cukup bermasalah dan lain sebagainya. Oke, nah ini dia hasilnya. Demikianlah untuk video pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.